Selamat pagi Smart Learner. Kali ini saya Yori Pusparani, seorang dosen desain komunikasi visual, akan menjelaskan, mungkin sedikit bukan menjelaskan kali ya, lebih kayak memperkenalkan apa sih mata kuliah Nirmana 2D itu gitu. Apa sih Nirmana gitu? Atau apa sih gunanya kita belajar Nirmana di DKV gitu. Karena banyak orang yang bilang, ngapain sih kita cuma belajar titik, garis, bidang, dan yang elemen visual yang menurut kalian mungkin sederhana ya, atau mungkin kayak titik, kayak ya udah titik itu akhir kalimat gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ya, kita mulai dari titik ya. Kita bahas dari sebelum titik saya akan menjelaskan dulu. Kira-kira Nirmana itu apa sih? Nirmana itu artinya tidak berbentuk ya, atau abstrak, atau kita membuat sesuatu yang tidak berbentuk tetapi mempunyai kesan gitu, atau misalnya untuk melatih kepekaan kita. Jadi gunanya kita mempelajari Nirmana 2D itu adalah untuk melatih gimana sih kita mengolah hal-hal yang sederhana tadi menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi sesuatu ya. Dan di sini contohnya elemen yang ada di Nirmana itu ada titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita mulai dari titik ya. Titik ini bukan berarti hanya titik ya. Kalau kita memperlakukan titik itu sebagai titik ya, cuma hanya titik, ya udah dia sebagai tanda baca gitu. Tapi kita sebagai calon desainer ya, sebagai seorang mahasiswa desain komunikasi visual atau lulusan desain komunikasi visual, maka kita wajib memperlakukan si titik ini menjadi suatu elemen visual. Caranya bagaimana? Intinya kalau titik itu, kalau kita lihat dari artinya, suatu bentuk dikatakan titik jika bentuknya kecil, tidak berarah, tidak bersudut ya. Tapi gimana kalau bentuknya besar? Titiknya, titik kan itu bentuknya bulat ya. Nah, kalau bentuknya kecil, itu berarti titik. Yang penting bisa diisi dengan apa? Diisi dengan warna ya. Diisi dengan mungkin kita punya titik tadi, misalnya titiknya cuman seberapa diameter, tergantung ya nanti kita artboardnya berapa gedenya. Kalau untuk artboard ukuran 40x40 mungkin si bulatannya, kalau untuk sebesar koin ya, uang koin ya, itu mungkin nggak bisa kita katakan titik lagi. Karena apa? Karena dia udah berubah menjadi elemen visual bidang ya. Jadi ingat kembali artinya titik itu apa. Suatu bentuk dikatakan titik jika apa gitu ya. Nah, tadi artinya adalah suatu bentuk dikatakan titik jika bentuknya kecil, tidak bersudut, tidak berarah ya. Itu secara sederhananya. Kemudian kita buat apa sih? Kita kolaborasikan dengan apa sih? Atau kita aplikasikan dengan apa sih kita untuk menjadi sebuah komposisi gitu ya. Jadi titik tadi, untuk kita ambil satu elemen aja ya. Titik ini nanti, elemen visual ini nanti akan berkolaborasi nantinya dengan prinsip-prinsip desain ya. Mungkin sederhananya gini, jadi titik itu kita perlakukan sebagai elemen visual, kemudian kita komposisikan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip desain yang ada ada balance, ada ritme, ada movement, ada ya movement sama ritme itu hampir sama ya. Terus ada unity dan sebagainya ya. Jadi prinsip desain ini harus kita pegang dulu nih sebagai acuan kita dalam melakukan sebuah desain ya, atau membuat sebuah desain ya. Karena apa tadi kita kembali lagi, Nirmana itu kan untuk mengasah kepekaan kita, kepekaan visual, apalagi buat mahasiswa yang baru bergabung di DKV. Ibaratnya ini basicnya kita sebelum kita terjun ke DKV itu. Jadi jangan sampai kalian teman-teman berpikiran di sini yang mungkin mahasiswa ya, konteksnya mahasiswa, ngapain sih kita belajar titik, ngapain sih kita belajar garis, cuman kayak gitu-gitu doang gitu, cuma kita garis, kita titikin, kita diisi-isi. Ini mah pelajaran TK, nggak gitu. Jadi kita membuatnya itu ada sesuatu, kita membuat komposisi itu menjadi sebuah dimensi ya. Mungkin contoh-contohnya nanti bisa dilihat di contoh berikut ya, nanti akan saya share di sini tentang gimana sih contoh-contoh yang titik, garis, bidang, dan seterusnya gitu ya kira-kira. Jadi intinya mempelajari Nirmana di DKV itu adalah melatih kepekaan visual kita. Biar apa? Biar kita bukan berarti kita meninggal zaman sekarang ya serba digital. Bukan berarti biar kita tuh tidak meninggalkan sepenuhnya yang manual gitu loh. Karena apa?
Karena di manual ini disitulah kita melatih ya, di situ melatih memegang kuas, yang mungkin tadi yang megang kuas itu gemetar, atau misalnya tidak bisa rapi, tidak bisa bersih, tidak bisa misalnya kayak gimana sih yang nggak pernah megang kuas sebelumnya gitu. Di sinilah kita latih. Di sini juga kita melihat titik itu bukan lagi titik, garis itu bukan lagi garis, cuma garis biasa. Nah kalau kita lihat pengertian garis itu adalah lebarnya sangat sempit, panjangnya sangat menonjol. Gimana kalau lebarnya luas, panjangnya menonjol? Itu jadi apa? Ini kita bisa bilang jadinya bidang. Karena apa? Lebarnya luas ya. Karena kalau garis itu kan lebarnya sangat sempit, panjangnya sangat menonjol. Jadi garis inilah atau titik inilah atau elemen visual inilah yang akan kita jadikan suatu komposisi agar menghasilkan dimensi, menghasilkan suatu karya ya. Tapi ingat, karena nirmana tadi artinya tidak berbentuk, maka tidak boleh membentuk suatu bentuk ya. Jadi jangan sampai nanti kalian memperlakukan titik ya, tapi kalian bikin bunga nih. Ya, itu udah berbeda konteks gitu ya. Karena kita benar-benar membuat abstrak ini gimana sih kita tapi bisa merasakan ada dimensi, ada kedalaman di situ. Atau ada prinsip desain yang kita aplikasikan di sana. Jadi kita benar-benar membuat titik itu mengkomposisikan titik, garis, bidang dan seterusnya itu menjadi sesuatu ya. Jadi jangan sampai kalian berpikiran ini buat apa sih gitu. Justru inilah mulainya, startnya kalian tuh di sini gitu. Jadi nanti ketika kalian membuat membuat layout atau membuat poster, membuat desain deh yang mungkin udah profesional atau mungkin menuju profesional, atau nanti udah di semester 5 6 itu kan kalian udah mulai belajar digital. Nah, disinilah kalian bisa mengaplikasikan tadi. Oh, berarti kalau misalnya begini, gue bisa menjadikan komposisi tadi bisa jadi sebuah elemen grafis. Gue mau memvisualisasikan kedalaman. Oh, ternyata bisa dari nirmana nih gitu. Jadi karena kita berkomunikasi secara visual, melakukan apapun secara visual ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu berdasarkan prinsip desain. Nah, di sini kita belajar nirmana ini. Kira-kira mungkin itu saja sebagai sebagai penjelasan awal untuk masuk DKV itu seperti apa mata kuliahnya. Terus untuk di sini konteksnya nirmana 2D ya. Jadi nanti itu ada lagi ke nirmana 3D, satu tingkatan lagi setelahnya nirmana 2D. Tapi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk sekarang saya hanya membahas tentang nirmana 2D agar kalian mengerti dan memahami kenapa kita mempelajari nirmana 2D ya. Karena tadi yang saya jelaskan panjang lebar. Jadi semoga itu membuka pikiran kalian atau tujuan kalian kembali agar tidak meremehkan si nirmana ya. Karena nirmana inilah basicnya kita gitu. Untuk memulai menuju perjalanan ke profesional, menuju untuk menjadi seorang desainer, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kali ya. Mendengarkan tujuan nirmana itu apa, nanti setelah itu buat apa, untuk apa, dan pengertiannya apa, kira-kira seperti itu. Semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas nirmana yang cukup banyak ya. Jadi mungkin anak-anak DKV yang menonton ini mungkin akan ngerti betapa kerasnya perjuangan untuk membuat nirmana itu seperti apa. Ya, revisi berkali-kali itu sudah biasa. Jadi buat teman-teman selalu semangat dan jangan pernah remehkan nirmana yang kelihatannya simpel tapi sulit. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Salam Smart Learner.